menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Selamat malam. Tahun 2023 akan segera berakhir. 4 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Banyak sudah peristiwa yang kita lewati. Malam ini, Rosi secara khusus memutarkan kembali sejumlah episode terbaik sepanjang tahun 2023. Mulai dari hangatnya dinamika politik menuju Pilpres, hingga kisah-kisah humanis yang berhasil mendapat perhatian negara setelah kami angkat di program Rosi. Di tengah hiruk-pikuk tahun politik, Rosi menyoroti dinamika yang terjadi, termasuk alotnya tarik ulur penentuan Capres-Cawapres. Sempat diragukan bakal lolos kontestasi Pilpres, nyatanya Anies Baswedan mampu melaju dengan menggandeng Muhaimin Iskandar. Sejak diumumkan Partai Nasdem sebagai baca pres pada 3 Oktober 2022, Anies seperti kesulitan mendapatkan cawapres. Hingga akhirnya lewat perjodohan kilat, secara mengejutkan Anies dan Muhaimin Iskandar resmi bersatu pada 3 September 2023. Anies dan Muhaimin jadi pasangan yang pertama kali dideklarasikan. Setelah deklarasi, Rosi berkesempatan mewawancarai Anies Muhaimin. Caimin ini banyak orang mengatakan ini sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi. Benar nggak sih? Saya butuh 20%. Ketemulah Pak Prabowo. Pak Prabowo butuh 20%. Ketemulah saya. Betul. Waktu mau sama Pak Prabowo itu memang ada... Ya sama-sama butuh terjadi Atau misalnya ada yang bilang Pak Imin ke Pak Prabowo gitu. Sama-sama butuh terjadi perjodohan yang deklarasi koalisi KKIR. Jauh hari Rosi mungkin sudah tahu ada 11-12. Kalau tidak jelas kita lepas. Ada juga pacaran terlalu lama bisa nggak jadi. Ya. Ini yang tanggal 28 ya, 28 Kalau hari. Senin 28. Itu puncaknya di situ puncaknya ya. di situ. Ketika ganti nama. Rakornas, bukan. Rapat Koordinasi Nasional PKB yang mengundang seluruh PKB se-Indonesia sebetulnya membahas pileg. Tiba-tiba ada kabar kepastian koalisi itu berubah. Namanya KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Tiba-tiba saya dikabarin Bang Surya Paloh ngajak makan malam. Beneran itu kebetulan aja? Kebetulan. Bener. Sumpah. Dalam politik nggak ada yang kebetulan. Sumpah benar. Kalau toh kemudian ada saling mengira-ngira, cocok di hati, itu bukan langkah. Bang Surya bilang, kamu punya cawapres, saya punya capres. Lu katanya sudah ada cawapres. Belum ada keputusan cawapres. Semua sedang proses dan tidak ada keputusan. Langsung deh, ini kesempatan. Nah, lah, jangan-jangan Tuhan ngasih jalan ini, saya bilang. Namanya Lagi orang Jawa Timur, ada kucing disuguhi gereh gitu. Ya sudah, gitulah kira-kira. Langsung, bener Bang, coba. Tapi kamu maunya gimana yang jelas? Kalau saya maunya capres. Kamu jangan banyak omong. Ini adanya cawapres yang saya butuhkan, bukan capres. Kesimpulannya salaman. oke. Salaman dengan Bang Surya, PKB, Nasdem, koalisi. Dan tidak menyangka tanggal 2 itu tiba-tiba tanda tangan. Karena kan gini, Mas Anies itu identik dengan perubahan, pokoknya antitesanya Presiden Jokowi. Jadi tidak ada kelanjutan gitu. Ada perubahan. No. Tidak ada itu yang namanya tidak ada kelanjutan. Kenapa? Memangnya kita baru mulai membangun tahun 2019. Ya Mas Anies, tapi dengan kata dibayangkan. perubahan itu orang secara sublimasi itu, oh udah ini pasti akan berubah dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, karena akan memasukkan faktor keadilan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan. Bukan hanya efisien, efektif, tapi adil. Kita ingin desa-desa punya porsi pembangunan yang setara. Kita ingin anggaran tidak tersentral di pusat, tapi ke akan daerah. langsung Jadi di daerah. jelas. Itu tapi PR-nya Menteri Desa itu. Yes, makanya Iya, siapa Menteri Desanya di kabinet kita ini? berhasil tahun ini 2 miliar per desa. Moga-moga Mas Anies Presiden 5 miliar per desa.
Di sepanjang tahun 2023, nama putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka kerap jadi sorotan. Awalnya, Gibran santer disebut-sebut bakal maju di Pilkada Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Dalam wawancara dengan Rosi, Gibran menegaskan bahwa dirinya masih fokus di Solo. Gibran juga menanggapi isu jabatan presiden 3 periode yang sangat santer dihembuskan sejak Desember 2019 silam. Beneran ya, aku mau nanya. Jadi hanya mau di Solo aja, tok. Selesai di Solo. 2 periode di Solo. Ya, saya ngalir aja. Tergantung penerimaan warga seperti apa. Kan kita kembalikan lagi ke warga. Kalau penerimaan warga ingin yang lebih luas ke Jawa Tengah gitu, Mas? Ya, lihat dulu. Nanti lihat dulu. Jakarta? Ya, nanti lihat dulu. Fokus dulu di Solo. Ini persis omongan semua politisi, Mas. Nanti dulu, lihat dulu, saya mau fokus. Tapi pada gilirannya... Saya kan benar-benar ini masih fokus di Solo. Saya baru 2 tahun loh, Mbak. Ngapain harus mikir Jawa Tengah DKI? Kalau saya sudah berambisi, saya pasti udah muter kemana-mana. Tapi Mas Gibran tahu kan, ada suara-suara soal penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden. Ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah lah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Ya. Suara-suara itu menurut Mas Gibran kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman, Mas? Sekali lagi warga aja yang menilai. Yang jelas kan saya tanya kita tinggal jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan. Tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak. Dah, yuk segmen ini selesai. Gibran saat ini resmi jadi cawapres Prabowo Subianto. Dalam wawancara kedua dengan Rosi, Gibran memang secara tidak tegas menjawab tidak mau dicalonkan sebagai calon wakil presiden waktu itu. Kala itu Gibran hanya menyebut umur dan pengalamannya belum cukup untuk berlaga di kontestasi Pilpres. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Itu dan sekali lagi saya harus banyak belajar. Saya baru 2 tahun memimpin Solo, masih banyak kurangnya, masih banyak PR-nya. Gitu. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Sekali lagi, secara aturan belum cukup umurnya. Sedang diuji di MK dan orang melihat aja. ini pintu masuknya Mas Gibran. Sekali lagi, saya ingin menanyakan, apakah ketika MK meloloskan soal batas umur ini, Mas Gibran mau jadi wakil presiden? Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak, gitu ya. Ya, kalau gitu gini. Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu. Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Mau ya berarti ya? Umurnya belum cukup, ilmunya belum cukup, semuanya belum cukup. Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman, yang tak lain adalah adik ipar Presiden Jokowi, mengubah aturan batas umur. Hingga Gibran akhirnya mulus jadi cawapres. Majunya Gibran ini mengecewakan banyak tokoh yang selama ini fanatik mendukung Presiden Jokowi. Salah satunya adalah budayawan dan pendiri majalah Tempo Gunawan Muhammad. Rosi berkesempatan mewawancarai Gunawan Muhammad yang sebelumnya tak pernah tampil di program televisi.
kenapa tidak memberikan percaya sekali lagi kepada Jokowi yang merestui anaknya sebagai wakil presiden, sebagai jalan kebaikan untuk Indonesia? Kalau anaknya qualified, terbukti qualified, kalau anaknya melalui jalan kompetisi yang terbuka, kalau anaknya kemudian berprestasi dalam seperti diharapkan, silakan. Saya nggak keberatan. Tapi Gibran dengan segala hormat atau tidak hormat, kan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan, baru 2 tahun. Ada rekamannya. Nah, mengapa sekarang lain? Itu saya bingung dan saya kira mungkin jangan-jangan Pak Jokowi juga bingung. Emangnya saya tega ini? Emangnya saya tega negeri ini nanti akan dihuni oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan. Emangnya saya tega? Negeri rusak. Jadi makanya saya harus ikut lari di sini. Saya mau ikut lari, mau ikut lagi, tapi saya nggak bisa sepenuhnya. Umur saya sudah 82. Kalaupun ikut demonstrasi, udah nggak pantas lah. Juga nggak kuat kan, udah saraf kejepit. Peristiwa lain yang masih membekas di benak kita adalah ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Kepada Rosi, mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengaku ikut bersalah karena ia terlambat menjatuhkan sanksi tegas pada Firly yang saat itu menjadi direktur di KPK dan Agus Raharjo adalah Ketua KPK. Nah, Pak Agus kan Ketua KPK pada waktu Pak Firly Bahuri sebagai Deputi Penindakan. Ya. Pak Agus bikin apa? Nah itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan selesai, sudah diusulkan pada pimpinan kami untuk melakukan tindakan itu. Tapi belum tindakan diputuskan, sudah ditarik oleh Polri, ceritanya begitu. Tetapi ketika ada sidang etik yang mengatakan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik berat, harusnya kan Pak Agus langsung memberikan sanksi. Betul. Kenapa Pak Agus tidak melakukan itu? Jadi ya itu waktunya kalah cepat dengan penarikan dari Polri yang kemudian menjadi Kapolda. Pak Agus sendiri punya peran penting karena pada waktu Pak Agus menjadi Ketua KPK ada Deputi Penindakan yang sangat fatal sekali dan strategis tugasnya, ketemu dengan orang berperkara dan tidak cuma sekali, Pak Agus sebagai Ketua KPK tidak melakukan apa-apa. Ya. Komisioner KPK pada waktu itu ya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika ada orang yang tidak punya integritas kembali masuk dengan leluasa ke KPK, itu tidak pernah lepas dari pimpinan sebelumnya. Ya, kami termasuk salah. Bapak mengakui bahwa Bapak dan pimpinan komisioner lainnya salah. Ya. Kepada Rosi, Agus Raharjo untuk pertama kalinya mengungkapkan intervensi Presiden Jokowi dalam penanganan kasus korupsi. Agus Raharjo mengaku Presiden Jokowi pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi IKTP dengan tersangka mantan Ketua DPR Setia Novanto. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah
teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Jadi ini sebuah kesaksian ya dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP Ya. yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya, Bapak bersaksi itu ya? saya bersaksi. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Farasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Pernyataan Agus Raharjo ini pun langsung ditanggapi Istana. Presiden Joko Widodo membantah bahwa ia mengintervensi KPK dalam kasus KTP elektronik. Istana juga menegaskan belum akan menempuh langkah hukum terkait pernyataan Agus Raharjo. Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Kasus korupsi lain yang mencuat di tahun 2023 adalah yang melibatkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kedok Rafael terkuak usai anaknya Mario Dandi Satrio menganiaya seorang remaja David Ozora. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikut disorot atas kelakuan anak buahnya ini. Kepada Rossi, Sri Mulyani menyebut ia dapat memahami kekecewaan dan kemarahan publik. Kasus ini menurut Sri Mulyani jadi pengingat bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan untuk selalu memiliki integritas sekaligus kerendahan hati. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, Ros, saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Jadi kejadian ini ya sebetulnya untuk saya pribadi selalu diingatkan untuk memiliki humility, kerendahan hati. Mengapa keputusan ini Bu Ani rasa penting untuk diambil, mencopot RAT? Ini lebih untuk menggariskan bahwa posisi kita pertama terhadap korban walaupun dia adalah suatu masalah pribadi, posisi kita adalah sebagai peri kemanusiaan kita sangat menyesali terjadinya kejadian itu. Posisi kedua secara moralitas,
seorang pejabat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dia harus dicopot dari jabatan untuk bisa membuktikan. Karena ya sekarang di dalam era media sosial orang membuat analisa sangat cepat, hartanya sangat besar. Kita mengatakan praduga tidak bersalah, tapi kita semuanya saya tanya, kalau seseorang yang tadinya sekolah sama-sama di PKN STAN, lulus, mulai karir, sampai dia sekarang menjadi kepala bagian eselon 3. Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu. Peristiwa lain yang ramai diperbincangkan selama tahun 2023 adalah disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, peran sentral Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dicabut. Menteri Kesehatan dan Ketua IDI pun saling silang pendapat. Dokter, keberatan IDI ini tercermin, pesan kuatnya adalah sangat menolak karena IDI sebagai organisasi profesi tidak ada lagi dalam undang-undang baru ini. Kenapa kok kayak takut sekali para dokter ini mainannya dicabut? Seperti anak kecil yang mobil-mobilannya, bonekanya dicabut, diambil, dan kemudian para dokter yang tergabung dalam IDI ini seperti marah dan ngambek total. Bicara terkait dengan IDI yang tertuang di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 itu adalah lex spesialis di dalam pengelolaan, pembinaan, pengawasan yang berkaitan dengan praktek kedokteran. Nah, pada saat kemudian kita bicara di Undang-Undang Kesehatan ini, yang seharusnya kita bicara kesehatan itu kan problem yang bukan hanya problem di organisasi profesi, dan betul. Itulah begini, yang Dokter kemudian Adib, begini, kita lihat yang harus diluruskan adalah bahkan Dokter Adib ketika hari Selasa lalu 11 Juli sebelum ini diketuk, dokter mengatakan penzoliman organisasi profesi karena menghilangkan organisasi profesi dalam regulasi undang-undang. Zolimnya di mana? Nggak ada kok, nggak dihilangkan organisasi profesi. Jadi yang dihilangkan ID-nya. Pada saat kemudian kita bicara itu di saat di Undang-Undang Kesehatan itu tidak ada. Dan kemudian kenapa di Undang-Undang di 2004 itu ada? Karena konstitusi yang meminta. Saya mau tanya misalnya perpanjangan sertifikat kompetensi kolegium 1 juta, iuran 5 tahun ke depan 5 juta, perpanjangan STRKKI 300.000, kartu ID 50.000, iuran ID untuk 5 tahun ke depan 300 kali 12 kali 5 1,8 juta. Rekomendasi ID 400.000, pengantar rekomendasi ID 100.000, pengantar rekomendasi ID 100.000. Kecil-kecil sih dok, tapi kalau untuk ratusan ribu dokter yang tergabung, berapa anggota ID dok? Saat ini sekitar 210.000. 210.000. Itu satu orang rata-rata pengeluarannya hanya untuk mengurus seperti ini dan itu wajib, itu 9.800.000. Enggak, ini saya bisnis. Kira kalau kita kemudian menilainya dalam konteks itu totally, enggak. Saya kira bukan bisnis ini. Ini lebih ke arah bahwa di dalam pengelolaan organisasi dan itu nilai yang sangat kecil. Kalau kita bicara 30.000, bicara sekarang di perhimpunan spesialis katakanlah juga ada nilai dan itu melalui sebuah kesepakatan antar anggota. Pak Menteri itu anti ID ya? Enggak, bisa ditanya ke Mas Adib ya, Ketua ID. Tapi kenapa kayaknya ingin menghapuskan organisasi profesi yaitu ID di Undang-Undang Kesehatan yang akan... Itu narasi yang dikeluarkan di publik oleh siapa yang saya nggak ngerti ya. Tapi benar kan nggak ada lagi organisasi profesi satu-satunya di RUU Kesehatan ini? Saya tidak ada niat sama sekali untuk menghapuskan organisasi profesi. Saya pribadi merasa bahwa organisasi profesi harus ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perlu diatur oleh negara atau tidak? Kan dengan masuk RUU undang-undang kan diatur negara. Kalau saya bilang, organisasi profesi kan itu dari, oleh, dan untuk profesi. Oke, tapi kan undang-undang sebelumnya kan ada ID, kenapa harus dihapus? Itu yang saya tanya. Kenapa ada profesi yang ingin negara mengintervensi profesinya? Saya tidak ada masalah dengan ID. Yang saya masalah adalah kemudian layanan dokter ke masyarakat jadi sangat terbatas karena mereka susah praktek, utamanya muda-muda. Itu berakibat pada masyarakat kebanyakan karena jadi dokter lebih langka, sedikit, lebih langka. Pelayanan kesehatan juga jadi terganggu. Antrian jadi panjang sekali. Masih kuat diingatan kita, drama tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat yang pada akhirnya menjatuhkan vonis untuk 5 terdakwa.
Sang eksekutor, Barada Richard Eliezer, diganjar hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer dinyatakan bersalah terlibat pembunuhan berencana Yosua yang diskenario oleh mantan Kadif Propam Polisi Ferdi Sambo. Usai vonis secara eksklusif, Rossi mewawancarai Eliezer di rutan Bareskrim. Banyak hal diungkap oleh sang eksekutor ini, mulai dari keberanian bersikap jujur hingga pengakuan dosanya dalam kasus terbunuhnya Yosua. Karena bagaimanapun juga seorang Richard Eliezer itu identik dengan apa yang disebut dengan kejujuran. Gitu. Bisa Ica ceritakan nggak momen apa yang menurut Ica paling menentukan bahwa akhirnya Ica mengatakan, ya saya mau jujur. Baik Mbak Rossi, jadi saya ingin jujur karena memang saya diingatkan sama orang tua saya, terlebih khusus mama saya ya Mbak Rossi, untuk selalu berkata jujur. Saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan mama saya dan saya merasa lebih tenang ketika saya bicara kepada mama saya bilang mau jujur dan dari mama saya bilang kepada saya bahwa mama bangga kalau kamu jujur, ya itu mungkin lebih membuat saya tenang pada saat itu dan sepenuhnya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan, Mbak Rossi. Pergulatan apa sih Cat? Mungkin bisa cerita gitu. Ya itu memang ada gejolak batin ya Mbak Rossi pada saat itu di saya antara berani berkata jujur atau tidak karena memang ya itu saya bilang tadi Mbak karena dari kecil saya diajarkan untuk selalu jujur dan pada fase yang kemarin itu saya diperintahkan untuk mengikuti kebohongan. Jadi ada gejolak Mbak dari dalam nurani saya. Kamu merasa ketika jujur ada risiko yang lebih berat atau dengan jujur kamu merasa lebih tenang? Jadi pada saat pertama kali saya jujur saya sudah tidak memikirkan risiko sih Mbak. Sudah saya menyerahkan semua kepada Tuhan Mbak. Saya pasrahkan hidup saya dan masalah saya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya berkata jujur Tuhan pasti tolong. Memasuki persidangan menurut Icat momen apa yang terberat dari saya tahu pasti semuanya berat. Tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa beratnya masa-masa persidangan yang sangat lama dan menyita perhatian. Tapi untuk seorang Icat, momen apa yang paling berat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya Mbak Rossi. Jadi ketika saya bertemu dengan orang tua Bang Yos, Mbak Rossi, saya sangat merasa bersalah tentunya. Saya merasa sangat-sangat bersalah dan saya meminta maaf kepada keluarga Bang Yos, terlebih khusus orang tuanya Bang Yos tentunya. Dan saya berharap saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Mbak Rossi atas perbuatan saya yang saya lakukan. Dan saya berusaha untuk menebus kesalahan saya yang dengan berkata jujur. Wawancara eksklusif Rossi dengan Eliezer berbuntut panjang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung mencabut perlindungan fisik yang diberikan kepada Eliezer. LPSK menuding Eliezer melanggar kesepakatan dengan menerima wawancara. Dan kemudian banyak yang khawatir tanpa perlindungan LPSK, Eliezer terancam keselamatannya. Namun faktanya Eliezer bebas 4 Agustus 2023 lalu tanpa ada ancaman keselamatan apapun. Sebuah kisah di tahun 2023 menguras emosi dan air mata. Kasus tertukarnya bayi selama setahun di Bogor, Jawa Barat mendapat perhatian publik. Bayi dari Siti Mauliah dan Dian tertukar usai keduanya melahirkan di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022. Rossi menjadi yang pertama kali berhasil menghadirkan kedua orang tua dari 2 bayi yang tertukar. Mbak Siti mendengar keterangan Mas Hartono dan Mbak Dian di sini, rumah sakit minta ikut klarifikasi bahwa tidak ada
tanda-tanda bayi tertukar, hal baru nggak ini? Ini hal baru dengar saya sekarang ya, baru benar-benar dengar baru sekarang bahwa pihak rumah sakit ikut melobi. Ikut melobi kasus ini gitu ya, padahal masalah dia kan itu kok bisa gitu ya, benar-benar itu rumah sakit benar-benar bohong. Makanya saya waktu pas bulan Juli saya datangin lagi rumah Juni ya, datang rumah ya, rumahnya Ibu Dian ini. Saya langsung mempertanyakan ke beliau bahwa dari pihak rumah sakit benar-benar udah ada ke sini atau belum, menyampaikan saya bahwa saya minta dipertemukan sama beliau, kata saya gitu ya. Benar atau tidak? Beliau itu bicara apa kata rumah sakit bahwa mereka itu sudah mengikhlaskan bayinya, mau ketukar atau tidak, pokoknya saya sudah nggak mau bermasalah. Oh, tunggu. Jadi justru Rumah Sakit Sentosa Bogor ke Ibu Siti mengatakan mengucapkan seperti itu bahwa Ibu Dian ini udah mengikhlaskan. Betul. Bayinya. Makanya saya langsung nerobos ke rumahnya Ibu Dian tanpa sepengetahuan rumah sakit. Oke, Ibu Dian pernah ngomong gitu ke rumah sakit? Enggak. Rumah sakit juga datang cuma sekali. Nah, Bu Siti juga sempat klarifikasi ke kita waktu itu. Ya. Apa benar rumah sakit datang 2 kali? Betul. Kan Bu Siti bilang katanya rumah sakit itu datang 2 kali, yang kedua diusir, ngomongnya kayak gitu. Terus sampai tengah malam katanya nunggu. Padahal kita sampai klarifikasi, kita didatengin rumah sakit itu baru sekali, tidak 2 kali. Berarti bohong dulu itu rumah sakit, benar-benar nggak beres, itu benar-benar owner rumah sakit. Itu yang langsung ngomong kayak gitu, ownernya langsung itu ke saya, pimpinannya langsung. Yang mengatakan apa sekali lagi? Yang mengatakan bahwa Ibu Dian sudah merelakan walaupun bayinya ketukar atau tidak, dia itu benar-benar sudah tidak mau mempermasalahkan masalah ini. Owner rumah sakit Sentosa Bogor mengatakan itu, padahal Mbak Dian sama sekali tidak pernah mengatakan ini. Ada pihak rumah sakit yang sempat mendatangi Mbak Dian soal isu bayi ini sebelumnya? Setelah ini aja sih, awal-awal nggak ada. Sempat datang waktu itu bulan Mei itu sempat datang rumah sakit itu minta bantuan ke kita. Rumah sakit itu minta bantuan? Iya, untuk bantuan klarifikasi ke Bu Siti. Iya. Jadi minta tolong bahwa tidak ada nih indikasi bayi tertukar kayak gitu. Ada kasus lain yang menguras air mata. Benedictus Alvaro Darren, anak berusia 7 tahun, meninggal dunia usai operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Bekasi. Dioperasi pada 19 September. Alvaro menghembuskan nafas terakhir 2 Oktober 2023 akibat matinya batang otak pasca operasi. Orang tua Alvaro, Albert Francis dan Delima Sinaga hadir di program Murosi. Mereka menceritakan rumah sakit tidak transparan dan menutup-nutupi kesalahan dalam menangani anaknya. Kasus ini sempat dilaporkan ke polisi. Lalu kalau jadi dibilang suspek matinya batang otak. Bukan suspek. Bukan suspek. Langsung sudah bilang matinya. Tanggal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Terus bisa apa mereka? Hanya pemberian obat-obatan dan observasi. Saya benar-benar membuka, saya bilang, dokter, kalau memang ada kesalahan, tolong kasih tahu saya. Jujur sama saya bisa terima. Jangan sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain terhadap anak saya gitu ke depannya. Ayo, kita putar otak sama-sama. Saya sampai bilang gitu. Saya benar-benar buka. Putar otak sama-sama, kita cari solusinya. Kalau memang anak saya harus dirujuk, kita rujuk. Kalau memang harus ada yang didatangkan, kita datangkan. Kalau memang saya harus membayar lebih, saya bayar lebih, saya bilang. Bagaimana apa yang Bapak saksikan pada Alvaro detik-detik terakhir, Pak? Kira-kira hampir jam 6 itu saya dipanggil sama salah satu suster, 6 sore. Saya dipanggil sama satu suster. Pak, tolong keluarga Alvaro dimohon ke dalam ruang ICU. Oh ya baik, saya bilang. Saya belum masuk, benar-benar masuk, saya baru sampai di pintunya. Itu saya sudah kaget karena saya sudah melihat dokter anestesinya sedang melakukan resusitasi jantung atau
pompa jantung saat itu secara manual. Ya, ini mana alat kejutnya? Kok kalian rumah sakit kalian tidak punya alat kejut? Baru alat kejutnya dibawa, tapi cuma diletakkan di dekat situ. Yang benar. Tidak dipakai. Pak. Betul. Saya lihat kok alat kejutnya ada. Saya lihat. Jadi dipakai terus. Jadi mereka masih pacu memompa jantung secara manual begitu lama untuk anak kecil yang tubuhnya sangat ringkih. Ditanya soal alat kejut, baru kemudian diambil, tapi cuma ditaruh aja. Ya. Terus mereka tetap dengan karena sepertinya mereka tetap mungkin dengan manual pacu jantung. Betul. Yang benar. Sampai akhirnya didesak sama pihak keluarga kita bahwa ini gimana? Itu juga saya yang bilang, ini jam berapa ya sus dok matinya? Jam berapa tadi matinya? Saya gituin. Baru lihat jam. Baru habis itu dokter anestesi bilang oke, jam 18.45. Oke, siap. 12 hari setelah wawancara ini ditayangkan, orang tua Alvaro dengan pihak Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi memilih berdamai. Rumah sakit memberikan santunan kepada keluarga Alvaro. Proses hukum kasus ini pun tidak dilanjutkan. Mei 2023 tersiar kabar 20 WNI disekap di Myawaddy, Myanmar. Tidak hanya disekap, mereka juga disiksa oleh perusahaan yang memperkerjakannya. 3 keluarga korban penyekapan TKI di Myanmar kami hadirkan di Rosi. Keluarga mengaku anak-anak mereka nekat ke Myanmar karena terpikat iming-iming gaji pokok 12 juta rupiah per bulan, serta bonus puluhan juta rupiah. Ada di satu daerah yang sama, di satu tahun yang sama atau betul. apartemen yang Ya. sama, tapi dari situ dijual ke perusahaan-perusahaan yang ada di tempat yang sama. Iya. Jadi yang ketiga kali inilah yang perusahaan yang ketiga kali ini yang luar biasa, nggak ada peri kemanusiaannya. Termasuk Panji, kemungkinan dia 18 jam di komputer terampok ngantuk kali. Cuman kerjep begitu ketahuan langsung cambuk. Keluar dipanggil nama harus dicambuk. Terus disetrum juga pernah Panji. Tidak mencapai target. Jadi kebanyakan kalau penyiksaan tuh di sana setiap hari Sabtu. Kami ini kalau orang ayah, kalau keluarga ini kalau sehari Sabtu tuh kita ketakutan Barosa. Barosi ngelihat pasti nih handphone siapa nih yang disiksa. Pasti ibu-ibu kasih kabar yang disiksa ini gitu. Setiap Sabtu. Tapi hari-hari juga kalau ada penyiksaan ada. Karena ada isu begini, mereka kalau pulang itu kamu boleh pulang, tapi harus bawa gantinya 3. Tukar kepala 3. Nah, itu. Tukar kepala. Tukar kepala 3 bilang. Tapi sekarang 1 pulang tukar kepalanya 5. Apakah skema seperti ini tukar kepala juga di antara ibu-ibu dan bapak tuh pernah menjadi korban dari tukar kepala ini? Iya. Siapa? Mbak Emma? Iya, termasuk suami saya. Tahu dari mana bahwa suami Mbak Emma ini korban dari kepala tukar kepala? Karena ada yang pulang. Iya, ada yang pulang salah satu temannya. Jadi Mbak Emma atau suami berpikir ya ini karena replacement ya, yang ganti aja gitu. Padahal ini mengganti posisi dia yang sudah tidak tahan dan jadi korban selanjutnya. Iya, bilangnya itu dia dibayar sama leader. Bilangnya yang satu orang ini pulang karena dibayarin sama leader di sana bilangnya. Pulang ke Indonesia. Iya, pulang ke Indonesia katanya dibayarin sama leader. Gitu. Tapi itu emang nggak tahu emang dibayarin leader atau emang tukar kepala gitu. Kita juga nggak bisa memastikan lah gitu. Sebelum keberangkatan Indah itu seperti ada perdebatan cukup keras antara seorang bapak dan putrinya. Betul. Sehingga ketika bapak melihat visual kondisi putri bapak merasa inilah situasi yang selama ini bapak takutkan menjadi kenyataan. Betul. Saya pesan waktu itu dia banyak sekali tertutup, tapi memang itu ilegal. Habis kalau legal, pesatanku dari segi kesehatan juga sudah nggak memenuhi syarat, Pak. Karena Noviana ini sejak umur 22 dia udah tanpa empedu. Pemerintah bergerak melakukan negosiasi. Seluruh TKI yang disekap di Myanmar bebas 1 hari setelah wawancara Rosi ditayangkan. Kondisi mereka sehat meski sempat disekap dan disiksa. Keluarga dan kekuasaan, apakah saling mempengaruhi?
Rosi menelusurinya dengan wawancara bersama Ganjar Pranowo, istrinya Siti Atikoh, dan putranya Muhammad Zainuddin Alam Ganjar. Kembali ke soal tadi udah akhirnya bakal calon presiden, buat Alam tuh good news atau bad news? It's a news. It's a new news gitu. It's a news aja sih, karena good or bad kan sentimen. Dalam berpolitik gak boleh ada sentimen, semua harus rasional. Jadi aku nggak menaruh it's a good or it's bad news, it's just a news. Itu aja. Menurut Bu Atikoh apa dalam bayangan Mbak Atikoh tuh seorang first lady atau ibu negara? Yang jelas first lady itu kan sesuatu yang melekat karena jabatan suami. Suami diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin negara. Otomatis amanah itu juga melekat kepada istri. Jadi apapun itu bentuknya, istrinya itu juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Mungkin karena sebagai seorang ibu akan lebih banyak menitik beratkan pada masalah-masalah anak, kemudian kelompok marginal, ya, bagaimana bisa memberdayakan perempuan, karena perempuan itu luar biasa sekali. Mereka kan memiliki peran ganda, ya, kalau zaman sekarang. Jadi nanti tapi tetap maraton juga? Nah, itu bagian dari membahagiakan diri sendiri. Agar kita bisa membahagiakan orang lain, kita harus bahagia dulu. Alam, seorang putra Ganjar Pranowo, kekuasaan itu buat seorang putra kalau nanti jadi presiden, apa Alam? Kekuasaan cuma terminologi aja sih Mbak sebenarnya. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Ya itu yang kita harus fokusin. Jangan yang lain-lain. Ya. Dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Itu privilege paling tinggi di kekuasaan. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin papa, ayah, bunda, atau... Tadi di briefing Mbak Rosi. Enggak. Dia suka baca Mbak. Dan tontonannya juga... Saya nggak pernah briefing kayak gitu. Tontonannya yang berat-berat itu loh Mbak. Lebih 10 bulan, pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, disandera kelompok kriminal bersenjata di Papua, pimpinan Egyanus Kogoya. Kepada Rosi, pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujastuti, belak-belakan menyampaikan kemarahannya. 20 tahun maskapai Susi Air menjelajah Papua, menyalurkan logistik, bantuan kesehatan, dan jadi transportasi di daerah pedalaman. Susi pun meminta agar pilotnya dibebaskan tanpa syarat. Saya belum pernah melihat seorang Susi Pujastuti begitu terpukul, sedih, menangis mendengar pilotnya disandera. Ya, saya suruh kerja apa saja, Rosi, you know it. Bisa. Suruh sabar, that's the thing. Saya 3 bulan ini swallow kan saya. Saya telan. Waktu press conference juga saya mencoba decent, tidak ngamuk. So, and then tiba-tiba Bishop Joshua telepon saya. Tadinya saya tidak mau angkat, tapi dia WA, dia telepon. Terus dengar markas TNI diserang. Ya saya ibu, punya anak, nenek, punya cucu, Rosi. To know that somebody young man, anak bangsa ditembakin seperti itu. Mereka berbohong bilang mau negosiasi, tapi ternyata tembakin. What? Itu hal yang paling tidak bisa diterima oleh Susi Pujastuti. Karena itu khianat namanya. How can you say you want to negotiate and then the next day you shooting? That's gila. Tidak bisa diterima. Dan itu pengkhianatan yang luar biasa. Kalau
apapun kalau kita sudah bilang we go nego, pada saat kita punya konflik, lalu 2 hari kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, ini on process, and then you shoot the people in the base. Saya pikir sudah tidak manusiawi, ya, saya bilang biadab. Terus kita nih mau apa? Mau diapain? Saya untuk saya, Rosi, saya ini orang yang paling peduli dengan kemanusiaan. Kalau bisa janganlah ada darah tumpah untuk apapun. Selama kita bisa membangun bersama, ngapain seperti ini? Berapa korban dari pasukan kita, berapa korban dari orang-orang tidak berdosa. Dalam 2 tahun terakhir, pembakaran sekolah, pembakaran rumah sakit, pembakaran rumah-rumah, pembakaran orang menjadi hal biasa di Papua. Saya pikir sudah situasi ini tidak bisa dipertahankan seperti ini. Sebagai seorang pengusaha, penerbangan, perintis, sepadankah ini? Kita dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, profesionalisme, kita harus bicara kebenaran. Yang benar. Bukan sekedar kebenaran, but you do the right things. Mengerjakan yang betul. Ya kalau kita bekerja seperti sekarang ini, pilot kita juga, sekarang pilot-pilot Indonesia kita, hampir semuanya tidak mau dikirim untuk terbang di Papua. Karena resikonya terlalu besar. Karena resikonya terlalu besar. Melihat ada penculikan seperti ini. Ya orang bilang ya pesawat ada asuransi, benar. Tetapi begitu ada kecelakaan seperti ini, premium untuk tahun depan 2 kali lipat, sama saja bohong. Dan ini kan di luar kalkulasi kita, hal-hal seperti ini. Dan yang untuk saya adalah korban jiwa yang terus-menerus ada. I mean, look at that, I love to do that. Tidakkah ini kecintaan seorang Susi Pujastuti pada Papua? Yeah, true. I love to do it. And now it's getting difficult. Ya marah, kecewa, sakit hati, segala macam. So angry. Makanya kalau saya kemarin ngomong seperti itu ya di telepon ya, because marah. Mama kalau udah marah ya say anything ya. They're lovely kids. Anak-anak tuh kayak kemarin dapat video pilot kita dikasih ayam sama orang sana juga. Yes. Inilah akhir perjumpaan kita. Terima kasih sudah menjadi penonton setia program Rosi. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga tahun 2024 senantiasa menjadi tahun yang penuh berkah bagi kita semua. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.